Hai, selamat datang di acara webinarnya Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa, sebelum non-farm payroll, biasanya nih, Okta Investama Berjangka akan mengadakan webinar di mana di situ Okta traders sekalian bisa mendapatkan kisi-kisi atau bocoran mengenai apa yang harus dilakukan pada saat nanti non-farm payroll dirilis. Nah, bukan hanya sekedar non-farm payroll, di bulan kemarin, Fed itu memotong suku bunganya sebesar 50 basis poin. Nah, apakah di November atau Desember itu akan mungkin bisa jadi mengikuti jejaknya di bulan September? Nah, untuk hal tersebut, kita akan tanya nih sama expert kita, narasumber kita, Pak Radityo dari Trading Clinic. Ya, gimana nih Pak bocorannya nih? Selamat sore rekan sekalian, pemirsa Okta webinar, Okta Investasi Berjangka gitu ya. Hari ini kita akan membawakan sebuah materi dan tema tentang antisipasi pasar menjelang pembayaran. Nah, prinsipnya kita akan menjabarkan tentang bila mana nanti data non-farm payroll dirilis, baik itu data ketika dirilis lebih baik sesuai prediksi atau di atas prediksi. Intinya gambarannya demikian. Nah, namun untuk mengungkap hal itu ada beberapa hal yang akan kita pantau terkait dengan seputar masalah geopolitik kita juga jelas. Ya, Kemudian seputar masalah data tenaga kerja itu kita juga terus. Karena memang non-farm payroll tentunya tidak berdiri sendiri gitu ya. Non-farm payroll juga dibandel dengan data unemployment rate dan juga data tahun dan kemungkinan seperti itu. Oke, kita mulai aja. Nah, judul kita hari ini adalah optimalkan trading Anda dengan memanfaatkan data non-farm payroll. Nah, seperti biasa sebelum kita bicara panjang lebar ada disclaimer yang harus dikenali, disclaimer ya oleh trader sekalian berkenaan dengan tema kita pada hari ini. Oke. Ya. Poin pertama kita akan membahas tentang apa itu non-farm payroll, kemudian persiapan jelang non-farm payroll, kemudian data non-farm payroll itu sendiri, kemudian ada sesi tanya jawab nanti. Nah, intinya konsep kita pada hari ini seperti halnya di hari-hari sebelumnya pada saat kita rilis non-farm payroll, kita lebih antisipatif. Jadi kebanyakan orang merilis data non-farm payroll pada saat date-nya gitu ya, pada saat jamnya gitu ya, pada saat jam tayangnya kita sebelum itu, sehingga harapan kami dengan rilis data non-farm payroll, dengan rilis gambaran non-farm payroll ini, dengan adanya panduan dan diskusi tentang pembahasan non-farm payroll ini, traders sekalian memahami kira-kira apa yang akan dilakukan, kemudian langkah-langkah antisipasi yang tentunya terkait dengan risk management sudah siap sekali gitu ya. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, non-farm payroll, kalau kita bicara tentang non-farm payroll pada prinsipnya adalah satu gambaran pendapatan di luar sektor pertanian, di mana di Amerika, di luar industri di luar sektor pertanian ini memegang peran besar sekali ya, 2/3 dari industri ekonomi Amerika adalah di luar sektor pertanian, dan ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga data tersebut dari waktu ke waktu selalu dipantau sebagai indikator bagaimana pertumbuhan ekonomi Amerika. Seperti itu. Nah, non-farm payroll ini juga dibandel dengan data tingkat pengangguran atau unemployment rate. Jadi terkait dengan unemployment rate ini sangat besar pengaruhnya karena memang ini sekarang ini sedang menjadi concern bagi Federal Reserve terhadap kebijakan moneter mereka. Ya. Sarah dengan tingginya tingkat suku bunga kemarin, kemudian karena tingkat suku bunga tinggi, pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan, kemudian lapangan kerja mengalami penurunan, kemudian tingkat pengangguran pada akhirnya mengalami peningkatan. Dan itu yang menjadi latar belakang kenapa Federal Reserve memangkas tingkat suku bunga secara tidak terduga yang pada ekspektasinya sekitar 25 basis point dan ternyata 50 basis point pada September kemarin. Nah, apa efeknya data non-farm payroll yang akan kita tunggu pada malam hari ini dengan FOMC meeting pada bulan November nanti bersamaan dengan election yang akan terjadi di bulan November ya. Betul. Oke. Ya. Non-farm payroll seperti biasanya dijadwalkan di minggu pertama
pada bulan-bulan ke depan, pada bulan-bulan kemarin maupun bulan-bulan ke depan. Jadi kalau misalnya bulan Juli, minggu pertamanya hari Jumat itu tanggal 5 misalnya ya, tanggal 5. Kemudian misalnya Agustus tanggal 2 pada hari Jumatnya ya, tanggal 2. Kemudian September tanggal 6 ya, tanggal 6. Jadi ini merupakan agenda rutin kita ke depannya gitu ya, untuk membahas, untuk membekali opera trader sekalian dengan materi-materi yang bermanfaat yang harapannya bisa menjadi bekal atau materi antisipatif yang digunakan pada saat non-farm payroll dirilis. Ya. Nah, ini adalah perkembangan data non-farm payroll akhir-akhir ini yang terkait dengan kebijakan tingkat suku bunga yang tinggi yang dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan gitu. Jadi memang tidak telah terbukti gitu ya, telah terbukti bahwa kebijakan tingkat suku bunga tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang menjadi latar belakang kuat, salah satunya ya, latar belakang kuat kenapa The Fed secara tiba-tiba memangkas tingkat suku bunga mereka 50 basis point. Karena yang pertama, karena memang inflasi sudah terkendali, ya, di mana PCI sudah di angka 2,8%, mendekati level target The Fed tahun ini antara 2 hingga 3%. Nah, kemudian tingkat pengangguran sudah mulai mengalami peningkatan di atas 4%, yang mana pada 2 bulan yang lalu sempat mencapai 4,3% dan sekarang ini di angka 4,2%, yang mana pada malam ini prediksinya akan dirilis moderate di angka 4,2%. Kemudian yang paling cukup mengkhawatirkan yaitu data non-farm payroll sudah bergerak di angka di bawah 150.000, di mana pada bulan yang lalu data non-farm payroll dirilis sekitar 142.000 dan bulan sebelumnya dirilis 99.000. Nah, ini yang memberikan satu dampak, 114.000 maksud saya. Ini yang memberikan satu kekhawatiran bagi negara Reserve untuk mulai mengantisipasi efek dari tingkat suku bunga tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga data non-farm payroll pada malam hari ini akan besar kaitannya dengan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve pada bulan November mendatang, seperti itu. Nah, jadi untuk data non-farm payroll yang akan dirilis pada malam ini, data lalu 142.000, prediksinya sekitar 144.000. Jadi enggak selisih terlalu banyak ya. Namun kalau kita lihat dari kurvanya ya, dari waktu ke waktu kelihatannya mungkin akan terjadi peningkatan lebih besar daripada prediksi pasar, karena data ADP kemarin, data ADP kemarin juga dirilis lebih tinggi. Kemudian jobs rasionya juga dirilis lebih tinggi. Betul. Kendati data jobs rasionya mengalami peningkatan tipis ya, sekitar 124.000 ya. Betul, dari 122.000. Nah, ini yang mungkin bisa terjadi sehingga data non-farm payroll mungkin bisa di atas sekitar 160.000. Nah, ini akan memberikan saling untuk data mata uang dolar. Nah, selanjutnya sebelum kita bicara panjang lebar tentang non-farm payroll, ada beberapa hal yang kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana kebijakan moneter dari pemerintah Amerika, itu yang pertama. Yang kedua, kita pelajari tentang arah dari pergerakan indeks dolar dan pergerakan harga minyak dunia yang akhir-akhir ini menjadi sebuah topik utama bagi para pelaku pasar, mengingat konflik yang terjadi di Timur Tengah ini sangat terkait erat dengan pergerakan harga minyak dunia seperti itu. Nah, harga minyak dunia kenapa bisa sangat berpengaruh? Karena itu merupakan komponen terbesar terhadap kondisi inflasi di negara-negara berkembang dan maju seperti halnya Amerika, sehingga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, naiknya harga minyak dunia yang didorong oleh adanya geopolitik aspek ini juga turut berpengaruh terhadap bagaimana pengendalian inflasi Amerika oleh Federal Reserve seperti itu. Sehingga memanasnya konflik Timur Tengah yang saat ini terjadi juga berpengaruh terhadap kebijakan yang tentunya akan diambil oleh Federal Reserve pada bulan November nanti. Nah, setelah hal itu ada penetapan trading plan, ya kita coba buat trading plan-nya dengan skenario non-farm payroll yang akan dibuat nanti, kemudian kita tetapkan risk management berikutnya demikian. Nah, fokus utama kita pada saat ini selain dari data non-farm payroll, ada hal-hal yang juga perlu diketahui oleh trader sekalian terkait dengan isu-isu utama pasar. Yang pertama adalah persiapan election Amerika, ya, terkait dengan siapa yang akan terpilih menjadi presiden Amerika. Kalau pada waktu yang lalu kita bicara tentang
Donald Trump terpilih, kemudian dampaknya akan baik terhadap geopolitik gitu, akan apa namanya, akan mengamankan posisi atau akan mendamaikan area konflik itu, baik yang terjadi di Rusia dan di Ukraina maupun yang terjadi di Timur Tengah terkait dengan Palestina, Israel, dan kemudian Iran, kemudian Lebanon seperti itu ya. Ini mungkin besar ya Pak ya. Ya benar. Nah kalau sekarang ini dua presiden, dua kandidat calon presiden Amerika, dua-duanya punya resolusi yang sama gitu ya, punya tujuan yang sama untuk menyelesaikan area konflik itu. Nah ini tentunya akan dua-duanya akan memberikan satu dampak positif terhadap pergerakan mata uang dolar dan pertumbuhan ekonomi Amerika jangka panjang gitu. Sehingga dampaknya kalau kita perhatikan dengan resolusi yang ada, kelihatannya geopolitik mungkin akan mulai terbatas dan mungkin sekitar November begitu. Diketahui siapa presiden Amerika mungkin udah mulai apa namanya, udah mulai terbatas gitu ya. Seperti itu dampak dari geopolitik. Nah, kemudian seberapa besar pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan November nanti ini juga akan kita bahas terkait dengan skenario yang yang akan dirilis pada malam ini. Kemudian kondisi ancaman inflasi yang saat ini sudah mulai mereda, membuat kebijakan The Fed sendiri apakah nanti pada bulan November dan Desember nanti akan memangkas tingkat suku bunga mereka 2 kali dengan alternatif 25-25 atau bahkan dengan angka yang lebih besar daripada itu. Seperti itu akan menjadi fokus utama kita. Selanjutnya ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi dampak dari tingginya tingkat suku bunga yang ada. Gitu. Nah, sebagai gambaran ini tentunya kalau kita bicara tentang data-data perlambatan pertumbuhan ekonomi itu akan dirilis dalam data harian seperti itu ya. Itu akan sebagai faktor penguat apakah kondisi pertumbuhan ekonomi memberikan toleransi terhadap tingkat suku bunga yang diturunkan secara gradual atau bahkan mengharuskan The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga secara sedikit agresif seperti itu. Nah, itu 4 fokus utama yang harus dipahami oleh para trader sekalian. Oke, selanjutnya kalau kita bicara tentang kondisi Timur Tengah ya, dengan adanya konflik yang terjadi sekarang ini semakin memanas, yang terakhir kemarin Iran menembakkan sekitar 200 rudal balistik mereka ke Israel, yang hal itu sesuai dengan yang kita perhatikan di berita bahwa parlemennya memutuskan untuk membalas serangan itu. Nah, kita sedang tunggu apa nih bentuk dari serangan balasan dari Israel tersebut. Yang mana hal itu berpotensi untuk mendorong pergerakan harga minyak dunia untuk kembali bergerak di atas $75 per barel. Nah, kalau kita lihat dari sisi faktor teknikalnya ya, pergerakan uptrend pada harga minyak ini berpeluang ke level 77.50 per barel. Kemudian bila mana break area tersebut, besar kemungkinan mungkin akan menguji area sekitar level 80.05 dolar per barel. Nah, ini yang mungkin menjadi satu alternatif yang berpeluang untuk mendorong pergerakan harga minyak karena memanasnya suhu politik yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Nah, kenapa kami bilang hal itu terkait erat dengan election yang terjadi di Amerika? Karena dua presiden Amerika ini punya resolusi yang sama untuk mendamaikan area konflik. Nah, apabila ini terjadi ya saya melihat bahwa langkah Israel ini sangat terkait dengan bagaimana dukungan Amerika terhadap Israel gitu. Jadi kalau misalnya presidennya sudah tidak mendukung adanya agresi militer lagi terhadap Palestina maupun terhadap negara-negara lain, tentunya kelihatannya tidak akan terlalu sulit bagi Israel dan negara-negara lain untuk didamaikan gitu dalam konteks gencatan senjata seperti itu ya, dalam konteks perdamaian yang sifatnya jangka panjang seperti itu. Nah, ini juga akan kami lihat sebagai satu alasan yang kuat terhadap terbatasnya naiknya harga minyak dunia. Makanya kita akan pantau area 77.50 atau bahkan area sekitar 80.50. Jadi strong resistennya 77.50 hingga level 80 dolar per barel sendiri. Ya gitu. Namun untuk sementara ini paling tidak untuk 1-2 minggu ke depan kami masih melihat adanya resiko terhadap kenaikan harga minyak untuk mendekati 80 dolar per barel. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi The Fed untuk tidak terlalu agresif untuk menaikkan harga minyak, mengingat harga minyak dunia ini merupakan bagian dari komponen yang turut berpengaruh terhadap inflasi Amerika atau inflasi dunia seperti itu. Oke, yang pertama kita udah bicara tentang harga minyak, yang kedua kita bicara tentang indeks dolar. Nah, bersamaan dengan kondisi yang terjadi yang ada,
kami melihat bahwa tren pergerakan indeks dolar membentuk sebuah pola trend channel namanya. Sekarang ini masih punya peluang untuk mengalami penurunan. Nah, penurunan ini bisa terjadi karena rencana The Fed bila The Fed memangkas tingkat suku bunga mereka lebih besar dari apa yang diwacanakan. Memang pada pertemuan, pada pidato Jerome Powell pada awal pekan kemarin memberikan satu gambaran bahwa beliau menolak adanya pemangkasan tingkat suku bunga secara agresif karena memang kondisi Timur Tengah ini sedang memanas karena kondisi harga minyak kembali mengalami peningkatan dan bila melewati level $80 per barel kan akan berbahaya, kemungkinan akan berbahaya terhadap inflasi Amerika maksudnya seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu itu membuat sebuah pertimbangan yang kuat bagi Federal Reserve untuk tidak terlalu terburu-buru memangkas tingkat suku bunga secara agresif, sehingga apapun risiko-risiko yang muncul di sana tentunya harus diantisipasi oleh Amerika. Dan dalam hal ini bagaimana mengantisipasinya, mereka tidak memangkas tingkat suku bunga secara agresif, dan itu membuat Federal Reserve besar kemungkinan bila mana kondisi Timur Tengah masih memanas, besar kemungkinan The Fed mungkin hanya memangkas tingkat suku bunga sekitar 25 basis poin gitu. Nah, 25 basis poin ya pada akhirnya tahun ini mereka memangkas 100 basis poin atau 1% gitu. Penurunan tingkat suku bunga The Fed dari 5,5% kemudian menjadi 5%, 4,75% ke 5%, kemudian bila mana terjadi nanti hingga akhir tahun nanti 1% ya, artinya nanti tingkat suku bunga akan bergerak antara 4,25% hingga 4,5%. Dan kemudian tahun depan akan diturunkan lagi. Nah, ini memberikan satu dampak yang negatif terhadap pergerakan mata uang dolar. Nah, ini sebagai latar belakang kuat kenapa kami melihat bahwa prospek indeks dolar kenaikannya yang terjadi untuk akhir-akhir ini masih bersifat sementara. Karena memang kebijakan moneter arahnya masih ke arah ekspansif atau ke arah pelemahan mata uang dolar. Gara-gara pemotongan suku bunga itu ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi prospek pemangkasan tingkat suku bunga masih mendorong pergerakan mata uang dolar untuk mengalami pelemahan terhadap regional currency. Nah, memang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Amerika sendiri, beberapa bank sentral seperti halnya European Central Bank dan terakhir adalah Bank of England, mereka juga berwacana untuk memangkas tingkat suku bunga secara agresif juga. Itu Pak Yosi. Jadi pada pertemuan mendatang Bank of England kemarin menyampaikan adanya rencana untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Mengingat di kawasan UK ya, United Kingdom, bahwa kenaikan yang terjadi terhadap harga minyak tidak terlalu signifikan di UK ya, tidak terlalu signifikan namanya terhadap kondisi inflasi di sana. Itu yang kemudian memberikan satu rongga bagi Bank of England untuk berencana memangkas tingkat suku bunga secara agresif. Jadi Bank of England ini juga akan melakukan hal yang sama dengan berencana pemangkasan tingkat suku bunga. Begitu pula European Central Bank juga akan melakukan hal yang sama dengan rencana pemangkasan suku bunga secara gradual gitu. Jadi di Inggris mungkin akan sedikit agresif pemangkasan suku bunga. Hingga kalau kita perhatikan kemarin mata uang Wall Street turun secara signifikan gitu. Tajam sekali setelah pernyataan dari kemarin itu. Nah, ini hal yang mendorong pergerakan mata uang indeks dolar ya, maksud saya mata uang dolar dari indeks dolar cenderung mengalami pelemahan. Jadi kenaikan yang terjadi terhadap atau reboundnya terhadap indeks dolar sekarang ini yang menyentuh level 101.85 hingga 102, ya mungkin secara teknikal kami lihat strong resistennya 102.10 hingga 102.40 ya. Ini bersifat sementara. Jadi bila mana itu terdampak terhadap pergerakan mata uang lainnya seperti Australian dollar atau terhadap euro atau terhadap mata uang lainnya, tentunya juga akan bersifat terbatas begitu. Namun tren utamanya kami masih melihat indeks dolar masih punya peluang untuk jatuh ke level 9,50. Jauh juga itu. Ya, sekarang 101 lebih ya, 102 ya. 101.65, 101.60 kayak gitu. Nah, kenapa kita notice tentang pergerakan indeks dolar? Karena paling enak analisa pergerakan pasar itu karena faktor geopolitik ya. Lihat bagaimana kondisi pergerakan indeks dolar. Indeks dolar cenderung rebound atau cenderung turun, itu menjadi panduan yang sangat akurat terhadap transaksi di pasar luar. Ya, gitu. Jadi kalau indeks dolarnya lagi rebound atau naik, secara otomatis euro dan teman-temannya akan aman. Gitu. Oke, selanjutnya setelah kita membahas masalah indeks dolar, kita bahas masalah
non farm payroll ini. Nah, ini nih udah mulai masuk dagingnya ini. Skenario non farm payroll gitu ya. Iya. Kalau kita bicara tentang skenario non farm payroll, skenario adalah last data 144.000, 142.000. Oke. Kemudian forecast-nya itu di angka 144.000. Nah, ini nanti real datanya gimana? Apakah sesuai prediksi di angka sekitar 145.000? Apakah di atas ekspektasi 160.000? Apakah lebih tinggi dari prediksi misalnya 200.000? Ya kan? Atau bahkan di bawah prediksi 130.000 atau bahkan di angka 100.000? Ya kan? Ya. Nah, skenario ini kan semuanya sangat mungkin terjadi. Ya. Apakah di bawah atau akan di atas. Nah, kemudian tingkat penganggurannya. Memang last data adalah 4,2% ya untuk tingkat penganggurannya atau unemployment rate-nya ya. Kemudian forecast-nya juga di angka 4,2%. Nah, kalau kita hanya bersandar pada data ini kita bisa simpulkan bahwa ini masih dalam posisi positif. Karena pertumbuhan ekonomi Amerika ya memang sedang mengalami perlambatan, tapi mengalami perlambatan yang soft landing. Soft landing. Oke. Nah, kenapa kita bilang bahwa ini mengalami pelambatan? Karena non-farm payroll di bawah 150.000 itu satu kondisi yang sifatnya kontraktif atau perlambatan, bukan pertumbuhan. Jadi perlu diketahui oleh Okta trader sekalian bahwa pertumbuhan ekonomi dari sisi non-farm payroll akan mengalami angka pertumbuhan itu bila mana datanya dirilis di atas 150.000. Ya, seperti itu. Jadi kalau di bawah 150.000 ini dalam kategori perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kendati unemployment rate-nya dirilis 4,2%. Jadi ini satu hal, kalau misalnya nanti dirilis di angka sesuai prediksi di angka 140.000-an ya, itu masih sesuai ekspektasi. Jadi toh misalnya membuat pergerakan mata uang dolar menguat, itu pun sifatnya akan terbatas. Begitu. Nah, menguat bukan berarti kemudian akan terus mengalami penguatan. Penguatan itu bukan hanya bersumber dari data fundamental ini saja, Betul. namun bisa terjadi karena memanasnya konflik di Timur Tengah sana membuat dolar menjadi produk safe haven. Kayak gitu. Jadi produk safe haven-nya bukan hanya emas, namun juga dolar seperti itu. Ya. Itu alternatif yang bisa mendorong pergerakan mata uang dolar menguat. Kita juga sedang menunggu sekarang apa ini balasan dari Israel. Ya. Tapi mudah-mudahan ya kalau kita sih berharapnya semuanya aman, tentram, dan damai. Benar sekali. Kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bila mana non-farm payroll dirilis 100.000? Bila mana non-farm payroll dirilis 100.000, maka itu akan mengembangkan opini pasar terhadap potensi pemangkasan tingkat suku bunga 50 basis point pada bulan-bulan nanti. Dan itu akan membalik pergerakan mata uang dolar untuk mengalami penurunan atau penurunan. Namun begitu Timur Tengah memanas lagi, kemudian ya itu yang akan membuat market seperti roller coaster, turun kemudian. Turun karena faktor fundamental yang tidak baik, naiknya bikin orang bingung gitu. Apa ini penyebabnya? Apa penyebabnya? Begitu lihat berita di Timur Tengah, mereka sedang kirim-kiriman paket dalam bentuk rudal seperti itu ya. Ya. Nah, namun kalau mana nanti data non-farm payroll ternyata dirilis di angka 160.000 hingga 180.000, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika ternyata tidak seburuk dari apa yang orang perkirakan. Tetap tangguh. Nah, benar. Nah, kemudian ini akan menciptakan sebuah persepsi bahwa dengan resiko kenaikan harga minyak yang mendekati angka $80 per barel, membuat Federal Reserve lebih berhati-hati dalam memangkas tingkat suku bunganya. Ya mungkin November nanti besar kemungkinan akan hanya dipangkas 25 basis point. Ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bila mana ternyata naiknya hanya 145.000 atau nggak jauh dari prediksi pasar. Prediksi pasar ini sekarang dalam posisi yang boleh dibilang positif. Ya. Positif. Dan bila mana ini terjadi, besar kemungkinan mungkin akan mempengaruhi networknya karena sudah over antisipasi. Namun tetap harus diperhatikan faktor yang kita sedang pantau, yaitu faktor geopolitik. Karena ini akhir pekan gitu kan, Sabtu Minggu kita harus waspada, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari Sabtu, di hari Minggu, terkait dengan perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Biasanya itu akan membuat orang keluar dari pasar. Gitu. Semaksimal mungkin sih, saya paham maksudnya Pak Radit.
semaksimal mungkin kalau bisa sesudah transaksi di rilis data non-farm payroll, ya jangan ada posisi minus kalau bisa. Ya, iya. Jangan ada open posisi. Betul. Kalau sesuai dengan searah market pada saat Sabtu Minggu sih nggak jadi masalah. Iya, kalau berlawanan tiba-tiba ada open gap ya kan? Iya betul. Dan itu berlawanan dengan posisi kita, ya muncul resiko kayak gitu. Namun jangan khawatir, kita udah bikinkan forecast terhadap pergerakan harga emas dunia gitu kan. Nah, kurang enak gitu kan. Kita udah kasih gambarannya nih. Kasih Skenario bocoran seperti ini, nanti pergerakan harga emas yang jadi produk favorit para opta trader sekalian itu kayak mana sih kira-kira, forecast naiknya akan sejauh mana, kemudian potensi turunnya akan kayak mana, jadi kita juga akan sampaikan kepada opta trader sekalian. Jadi ini skenario dari non-farm payroll. Nah, kalau keluarnya 100, saya ulang lagi nih ya, kalau keluarnya 160 sampai 200 ribu itu positif buat pertumbuhan ekonomi Amerika. Itu akan membuat indeks dolar untuk sekarang 101.60 bisa bergerak dia ke area sekitar 102.40-an. 102.10 resistennya, resisten berikutnya 102.40-an. Dan artinya itu akan mendorong pergerakan regional currency melemah terhadap US dollar dan begitu pula terhadap produk-produk komoditas. Namun beda ceritanya begitu konflik di Timur Tengah memanas lagi, itu akan semakin membuat pergerakan mata uang dolar menguat dan kemudian akan mendorong pergerakan harga emas pun juga mengalami kenaikan. Jadi penguatan dolar yang diakibatkan karena membaiknya pertumbuhan ekonomi akan mendorong emas turun, namun kenaikan dolar yang didorong oleh aspek geopolitik akan mendorong dolar naik, emas naik. Nah, efeknya terhadap mata uang tetap akan turun gitu. Euro, pound sterling, Australian dollar, dan mata uang lainnya akan melemah terhadap indeks dolar. Ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah unemployment rate nih. Unemployment rate kalau dia dirilis 4,2 ya sesuai ekspektasi masih dalam kategori baik. Namun kalau dirilis 4,3 atau 4,4 ini udah negatif. Kendati non-farm payroll sesuai ekspektasi di angka 150.000, namun kalau unemployment rate-nya di angka 4,4%, ini negatif buat dolar. Jadi, kendati ada penguatan mata uang dolar, skenarionya seperti di grafik tadi, bahwa indeks dolar berpeluang untuk menembus angka 100. Itu yang perlu diantisipasi oleh investor. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan coba aplikasikan bagaimana kondisi trading ini ya, terhadap gold, kemudian terhadap crude oil, kemudian terhadap mata uang euro. Ya. Nah, terhadap gold sendiri seperti ini ya. Kami melihat adanya resiko terhadap kenaikan emas masih punya peluang untuk membentuk pola trend channel gitu ya, untuk peluang ke area sekitar 2.725. Oke, di pola trend channel itu. Dengan kondisi saat ini di di skenario A ya, di skenario A harga di angka 2.660, ya kan? Bila mana nanti non farm payroll dirilis lebih tinggi, mampu mendorong pergerakan emas ini untuk menguji level supportnya 2.624 hingga 2.613. Okay. Bila mana non farm payroll dirilis lebih tinggi dari prediksi pasar. Misalnya 180.000 lah seperti yang tadi disampaikan tadi ya. Ya. Oleh sebab itu secara teknikal kami melihat sekarang ini sebelum rilis data non farm payroll harga cenderung bolak-balik di angka 65, kemudian balik lagi ke 30, 65, 30. Nah, kami melihat strong supportnya di angka 2.624 hingga 2.613. Jadi bisa mendorong ke area itu. Nah, kalau break area itu besar kemungkinan penurunannya mungkin akan cukup signifikan. Nah, ini frame bawahnya ini adalah di angka 2003, tapi itu adalah target jangka panjang gitu ya. Nah, dengan adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah, itulah yang akan membatasi penurunan harga emas sekarang ini. Jadi, toh misalnya menyentuh level 2.624 atau 2.613 itu sifatnya sementara. Belum akan turun jauh sejauh konflik terjadi Timur Tengah ini belum mereda. Betul. Itu pandangan kami ya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami juga melihat adanya resiko bahwa emas masih punya peluang untuk kembali ke 2.725. Itu strong resistennya. Jadi kesimpulannya pokoknya di geopolitiknya itu. Nah, kesimpulannya seperti itu. Gitu. Jadi geopolitik itu yang bisa mendorong, yang cenderung bisa mendorong pergerakan harga emas dunia untuk bergerak ke 2.700. Oke, ini adalah skenario untuk emas.
Kemudian skenario terhadap pergerakan harga minyak dunia ini tadi secara lengkapnya kita gambarkan dalam satu pola. Kenaikannya berpeluang ke 77,40, kemudian 80,05. Sementara penurunannya bila mana gagal menembus level 77,40, di mana itu didukung oleh konflik Timur Tengah yang mereda, maka dia punya peluang untuk jatuh ke angka 60-an secara gradual. Namun secara jangka pendek hingga jangka menengah ini kami masih melihat adanya risiko harga minyak dunia untuk mengalami kenaikan untuk menguji level resisten di area sekitar 7740 hingga 80,09. Itu Pak Yasi. Oke. Itu yang perlu diantisipasi oleh Federal Reserve hingga mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk memangkas tingkat suku bunga secara agresif. Nah, mungkin nggak dia ke 80, mungkin nggak dia break 80, ya bisa saja terjadi kalau konflik di tingkat memanas gitu ya. Karena biar bagaimanapun untuk daerah ya, bicara Iran itu merupakan salah satu negara utama OPEC untuk penghasil minyak. Nah, kalau Iran itu terkena kendala juga untuk terus berlanjut eskalasi konflik militernya, itu tuh nanti bisa mengganggu pasokan dari Iran. Betul sekali. Nah, bukan hanya Iran, perang mungkin juga bisa meluas. Iya, Ya, jangan sampai. Lebanon sekarang ini sudah mulai aktif Betul, gitu kan. betul. Ininya gambarnya demikian. Jadi harga minyak jangka pendek ini kami masih melihat punya peluang untuk ke atas dan itu yang akan membatasi pemangkasan tingkat suku bunga dari Federal Reserve sendiri. Ya. Nah, berikutnya terhadap mata uang euro. Dengan potensi pergerakan indeks dolar yang masih punya peluang jangka pendek untuk mengalami penguatan, kami masih melihat adanya potensi penurunan terhadap mata uang euro. Begitulah terhadap pergerakan mata uang sterling seperti itu. Oke. Nah, bila mana nanti non-farm payroll dirilis lebih baik dari prediksi pasar di angka 180.000 atau 190.000, itu bisa mendorong pergerakan mata uang euro semakin tertekan. Dan skenario-nya adalah 1.0950-an ini akan menjadi orientasi target penurunan. Dalam dua loh. Ya. Jadi ini merupakan opportunity yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh operator trader sekalian dalam rangka mengantisipasi data non-farm payroll seperti itu. Ya. Nah, skenario keduanya adalah bila mana nanti data non-farm payroll-nya ternyata lebih buruk dari prediksi pasar di atas 100.000 misalnya. Jadi dia membentuk satu pola setway position. Setway untuk kembali ke 1.12. Ini pergerakan mata uang itu. Nah, emasnya juga akan seperti itu. Bila mana nanti ternyata data dirilis lebih buruk dari prediksi pasar, besar kemungkinan harga emasnya berpeluang untuk kembali menguji level 2685 atau bahkan akan menuju ke level 2700 seperti itu. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Nah, dari apa yang kita sampaikan kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya gitu? Apa strategi apa ya yang kita bisa terapkan di sini gitu kan? Ya, gitu. Itu menjadi pertanyaan selanjutnya gitu. Ya. Nah, dari hal-hal yang kami sampaikan mungkin ada pertanyaan? Susah saya cek dulu. Ada nih dari Pak Julius. Selamat sore Pak Julius. Ya, selamat sore Pak Julius. Banyak analis yang melihat harga emas akan ke level $3.000 per troy ounce. Mungkinkah itu terjadi? Boleh nih, aku oke nih, dengan bagus. Gimana tuh Pak? $3.000 per troy ounce. Berarti dia kayaknya lagi buy nih. $3.000. Ya. Kalau kita bicara tentang fundamental ekonomi ya, sebenarnya dengan tingkat suku bunga tinggi di Federal Reserve itu seharusnya mendorong emas itu bergerak lebih rendah daripada 2.500 atau bahkan bisa bergerak di bawah 2.000 seharusnya. Kalau tingkat suku bunga tinggi itu seharusnya. Nah, lantas kenapa emas dengan tingkat suku bunga tinggi emas tetap bertengger di angka yang tinggi gitu? Karena yang pertama yang mendorong dia naik itu yang pertama konflik antara Ukraina dan Rusia. Betul. Yang dilanjutkan dengan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang kemudian berlanjut ke Lebanon sekarang ini. Yang kemudian melebar ke Iran sekarang ini. Konflik itu yang mendorong harga emas itu cenderung mengalami kenaikan. Seharusnya dengan valuasi inflasi Amerika yang menjadi acuan inflasi global sudah di bawah level 3%, emas ini levelnya sudah tidak di sini. Jadi kecuali kalau misalnya konflik yang terjadi di Timur Tengah
memanas dan itu benar-benar signifikan begitu ya, bisa indeks dolar mengalami pelemahan, gold mengalami kenaikan, mungkin break level 2.725 dan mendekati angka 3.000 gitu. Tapi sejauh apa yang disampaikan oleh pemerintah Israel itu terrealisasi, mereka akan melakukan pembalasan, namun pembalasan tersebut dalam tanda kutip ya, tidak menimbulkan perang besar. Besar kemungkinan akan memberikan satu dampak yang terbatas terhadap kenaikan harga emas. Seperti itu. Ya mungkin 3.000, ya kita pantau dulu secara bertahap ya. Sekarang ini kita pantau dulu lah area sekitar 2.750 dulu. Oke. Kalau terlalu berharap ke 3.000 nanti tiba-tiba harga turun signifikan malah Iya, betul. tersesat semua gitu ya. Tapi kami melihat sekarang ini strong resistennya di angka 2.725 hingga 2.700 untuk sementara ini. Dalam jangka panjang, sejauh Timur Tengah tidak memanas terlalu signifikan, besar kemungkinan kenaikannya akan terbatas di sini. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi, Pak. Hmm. Bentar ya. Dari Bapak Agustian. Selamat sore, Pak Agustian. Ya, selamat sore. Selamat malam Pak Agustian. Oh ya, selamat malam. Sudah. Strategi trading yang seperti apa, Pak, yang disarankan pada saat non-farm payroll? Oh, oke. Strategi trading. Jadi gimana, Pak? Oke, ini kita contohkan ke pergerakan harga emas saja gitu ya. Salah satu contoh strategi yang bisa diaplikasikan. Contohnya, nah, strategi trading. Ini kita aplikasikan ke emas sebagai produk yang volatilitasnya tinggi. Contohnya ya, harga emas saat ini current price-nya di 2.660, ya kan? Sebelum non-farm payroll dirilis, kita punya posisi, kita masuk posisi ini sebelum, mungkin sekitar 3 menit sebelum non-farm payroll dirilis, kita masuk posisi ini. Satu posisi buy di angka misalnya 2.660.30, satu posisi sell di angka 2.660.00. Oke. Ya kan? Jadi kita punya posisi locking itu artinya kan? Benar nggak? Nah, begitu non-farm payroll mau dirilis, posisi sell-nya kita kasih stop loss $3. Contohnya misalnya ya, kan sell-nya 2.660 ya. Stop loss-nya di stop loss buy, ini salah ini ya. Stop loss sell, harusnya stop loss buy ya di 2.663 seharusnya. Ya kan? Benar nggak? Yang atas nih yang warna merah itu kan. Stop sell-nya harusnya 2.663 ya. Kemudian taking profit buy-nya kita kasih $5. Misalnya di 2.655. 2.655. Jadi sell TP-nya kita kasih $5, stop loss-nya kita kasih $3. Ya. Kan tadi kita punya posisi buy dan sell. Nah, kemudian bagaimana perlakuan posisi buy-nya? Buy-nya kan 2.660.30 nih. Kita kasih stop loss. Kita kasih stop loss-nya di 2.657.30. Kemudian TP-nya 2.665.30. Gitu. Jadi apa risikonya terhadap kondisi tersebut? Bila mana harga bergerak satu arah setelah non-farm payroll keluar, taruhlah dirilis positif gitu. Harga kan loncat, emasnya naik nih. Posisi buy-nya kena stop loss atau kena taking profit? Oke. Kena taking profit $5 pastinya kan? Stop loss-nya hanya $3. Stop loss-nya $3. Gitu. Ini strategi trading. Salah satu strateginya. Ini salah satu referensi strategi yang bisa dimanfaatkan. Jadi pasang dua posisi buy dan sell, kasih stop loss, kasih TP. Ini ada sedikit kesalahan pada pengetikan ya. Seharusnya posisi sell-nya stop loss-nya di 2.663. Iya. Ya kan 63.00. Bukan 2.557.00, bukan 3.00. Dan itu stop loss-nya adalah stop loss buy, bukan stop loss sell.
kayak gitu. Jadi harga kemanapun itu akan win. Ya, harga kemanapun akan win. Hmm. Kalau ternyata non farm payroll-nya negatif misalnya, dirilis lebih rendah, harga besar kemungkinan emasnya terbang, ya kan? Win. Kalau misalnya non farm payroll-nya bagus, ya kan? Harga kemungkinan kan drop, win juga. Karena buy-nya kena stop loss $3, sementara sell-nya dapat take profit $5. Gitu. Ini salah satu referensi yang bisa digunakan untuk nikmati pada saat ini. Ya, oke. Terjawab Pak? Masih ada pertanyaan? Sebentar ya. Menarik nih. Iya betul. Dari Hanani, pertanyaannya apa yang harus dilakukan dalam kondisi saat ini bila terlanjur jual emas di level 2550? Oh, oke. Lagi ke floating nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Running di 2600-an, sekarang dia ada posisi sell di 2550. Jadi sekitar hampir $100. $110 ya. Betul. Nah, dengan skenario yang sama kalau menurut saya ini ya, kan dia punya posisi sell. Pasang aja posisi stop buy, jadi stop buy di dua. Misalnya di berapa nih harga pada saat non farm payroll akan dirilis? Misalnya 2660. Ya dia harus pasang stop buy di 2663 misalnya. Ya. Jadi kalau misalnya data buruk ternyata emasnya terbang, ya ditunggu dulu aja gitu. Paling tidak kan udah terpasangnya posisi proteksi tadi kan, posisi locking posisi kan. Baru nanti perhatikan di angka level strategis di trend channel yang kami sampaikan tadi, terutama di area sekitar 2725 gitu. Baru siap-siap untuk dibuka lagi. Kayak gitu. Nah, itu menurut gambaran kami. Namun bila mana ternyata data dirilis bagus, ya dibiarkan aja mengalami penurunan. Baru dilihat level supportnya tadi seperti yang kami sampaikan. Walaupun mengalami penurunan mungkin akan tertahan kuat di area 2624 atau bahkan 2613 paling jauh besar. Karena konflik di Timur Tengah masih mendorong pergerakan harga emas untuk cenderung menaik. Bahkan pelaku pasar sekarang ini cenderung sedang menanti gimana sih apa sih akan dilakukan Israel ke Iran gitu kan. Iya. Kemarin kalau ke Libanon tiba-tiba HT-nya meledak, kerjanya meledak, gitu kan. Ini yang kita sedang tunggu. Betul yang terjadi di Iran. Mudah-mudahan tidak terlalu panas. Ya, tidak terlalu signifikan. Itu saja mungkin. Ya, kita lihat ada lagi mungkin coba kita lihat. Oh, tidak ada Pak, tidak ada. Oke. Jadi mungkin Bapak bisa tutup ya. Webinarnya. Seperti sebelumnya, ini adalah sebuah skenario trading yang mungkin menjadi sebuah referensi yang Anda bisa eksekusi sesuai dengan skenario Anda atau bahkan skenario yang kami sajikan tadi. Namun, tidak lupa kami ingatkan bahwa buatlah sebuah perencanaan trading yang baik dan realisasikan rencana trading Anda dengan excellent, dengan sempurna. Betul. Itu saja dari saya. Saya Raditya Sri Wibowo. Saya Yosi dari Okta Investama Berjangka. Ketemu lagi di webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.